Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Ganiati. Kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan pada teks prosedur pada bagian yang kedua. Pada video sebelumnya saya sudah membahas kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama. Kebahasan teks prosedur ini banyak sekali. Yang pernah dibahas itu 4. Pertama, kata kerja imperatif, kata teknis, pernyataan persuasif, dan konjungsi temporal. Nah, untuk video yang sekarang saya akan membahas tentang kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, verba material, verba tingkah laku, partisipan berupa manusia, konjungsi syarat, dan bilangan penyebut. Baik, ini semuanya yang belum saya bahas akan dibahas satu persatu. Mari kita mulai. Kalimat imperatif. Kalau pada video sebelumnya kita pernah bahas kata kerja imperatif. Nah, ini bentuknya kalimat. Jadi kalimat imperatif adalah kalimat yang menyatakan perintah, otomatis dia akan menggunakan kata kerja imperatif. Yang kemarin dibahas itu lah ya, konjungsi, bukan konjungsi, imbuhannya lah. Nah, kita bisa lihat contoh seperti ini. Tambahkanlah bumbu penyedap pada sayuran yang sedang ditumis jika Anda suka. Ini kalimat yang muncul pada teks prosedur. Contoh kalimat imperatifnya. Contoh selanjutnya, sampaikanlah pesan Anda dengan bahasa yang sopan dan santun kepada customer service. Ya, ini termasuk kalimat imperatif yang muncul pada teks prosedur. Baik. Kalimat deklaratif. Apa yang dimaksud dengan kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif adalah kalimat berita yang berfungsi memberi informasi tentang suatu hal. Dalam teks prosedur, kalimat deklaratif contohnya seperti ini. Para penggemar ikan hias perlu mengetahui prosedur dan tahapan membuat filter air di kolam. Ini sifatnya informasi, memberikan informasi, berita yang memberikan informasi seperti itu. Selanjutnya, kartu ATM yang Anda memiliki batas waktu penggunaan yang telah ditentukan. Ini juga memberikan informasi atau informatif dalam teks prosedur. Kalimat interrogatif. Apa ya kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan pada pembaca atau audiens. Dalam teks prosedur, kalimat interrogatif ini muncul, contohnya seperti ini. Apakah Anda sudah memiliki paspor? Jika belum, Anda bisa mengurusnya sendiri. Nah, ini kalimat yang sering muncul dalam teks prosedur. Contoh selanjutnya, apa saja yang harus kita persiapkan dalam pembuatan kopi ini? Marilah simak penjelasan berikut. Jadi kalimat interrogatif ini berisi pertanyaan ditandai dengan tanda tanya. Kita bisa menggunakan kalimat interrogatif atau memasukkan kalimat interrogatif ke dalam teks prosedur yang akan kita pakai atau kita buat. Lanjut. Verba atau kata kerja. Verba material. Apa yang dimaksud dengan verba material? Verba material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan adanya tindakan fisik yang dilakukan partisipan. Contoh dalam teks prosedur, ini ada kalimat lengkapnya ya. Sebelum kita memasukkan gula ke dalam tepung, pastikan tepung dalam keadaan halus. Nah, saya ambil polanya untuk yang saya beri tanda merah. Kita memasukkan gula. Kita di sini sebagai subjek, memasukkan sebagai predikat, dan gula sebagai objek. Nah, kalau dilihat dari konteksnya teks prosedur, kita ini sebagai partisipan, subjeknya sebagai partisipan. Sedangkan predikatnya kita menggunakan verba material karena ada tindakan fisik yaitu memasukkan. Selanjutnya objeknya sebagai sasaran.
Jadi yang perlu diperhatikan dalam verba material adalah adanya tindakan fisik yang dilakukan partisipan. Oke, kita lanjut, yaitu verba tingkah laku. Kalau dalam verba material ada tindakan fisik, sedangkan dalam tingkah laku tidak ada tindakan fisiknya. Jadi, apa yang dimaksudkan verba tingkah laku? Verba tingkah laku adalah kata kerja yang mengacu pada adanya tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Nah, contohnya seperti ini. Jika Anda sudah memahami tahap-tahap pendaftaran, Anda bisa langsung ke kantor kami. Jadi, kata memahami adalah salah satu contoh verba tingkah laku. Ini tidak ada tindakan fisiknya, tapi ini dilakukan dengan ungkapan. Kalau dilihat polanya, nah, Anda di sini sebagai partisipan sudah memahami frasa ya, tapi saya ambil intinya adalah memahami tahap-tahap pendaftaran. Tahap pendaftaran itu sebagai sasaran. Jadi verba tingkah laku yang harus diingat adalah tidak ada tindakan fisik, hanya yang dilakukan dengan ungkapan. Contoh yang lain ya, memahami, menolak, merasa, yakin, menyadari, itu contoh-contoh dari verba tingkah laku. Kita lanjut. Partisipan manusia. Dalam teks prosedural, partisipan yang kita pakai adalah partisipan manusia. Ya, partisipan ini dapat mengikuti pronomina atau kata ganti yang digunakan untuk penyebutan. Contohnya, jika pengendara melakukan pelanggaran maka akan ditilang. Pengendara di sini adalah sebagai partisipan manusia. Karena di dalam teks prosedur, si pengendara masuk ya dalam partisipan manusia. Kenali nama dan pangkat polisi yang ada di seragamnya. Polisi di sini juga termasuk partisipan manusia. Nah, selanjutnya Anda bisa menolak menyerahkan kendaraan Anda. Nah, Anda di sini termasuk partisipan manusia. Jadi kata ganti yang digunakan untuk penyebutan. Bilangan penanda. Perhatikan deh contoh ini. Perhatikan contoh teks prosedur. 1. Pertama, kenali si petugas. 2. Pahamilah kesalahan Anda. 3. Pastikan tuduhan pelanggaran. 4. Jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. Pertama, kedua, ketiga, keempat ini kan bilangan ya. Bilangan yang step by step memberikan tanda. Nah, ini bilangan penanda. Dalam tes prosedural itu memungkinkan ada. Walaupun ada beberapa tes prosedural yang tidak menggunakan bilangan penanda, tapi bilangan penanda bisa digunakan dalam teks prosedur. Baik, kita lanjut. Konjungsi syarat. Kalau sebelumnya di video pertama saya membahas tentang konjungsi temporal. Ada satu lagi konjungsi yang bisa dimasukkan ke dalam teks prosedural, yaitu konjungsi syarat atau pilihan. Yang kita masukkan ke dalam konjungsi syarat atau pilihan itu jika, apabila, seandainya. Ini contoh ya dalam kalimat, jika Anda menolak tuduhan bisa disampaikan dengan cara yang baik dan santun. Apabila Anda sudah melunasi semua biaya, Anda diperkenankan mengikuti pembelajaran. Jadi kalimat-kalimat contoh yang saya buat ini adalah contoh-contoh dalam teks prosedur, karena materi kita masih bicara teks prosedur, kita tidak melebar ke materi yang lain. Oke, saya pikir sampai di situ dulu penjelasan saya untuk kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks prosedur. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.